Mayoritas daerah penghasil rempah di tanah air adalah daerah pegunungan, tak terkecuali di Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, akses transportasi darat belum semudah sekarang. Jadi, untuk proses pengiriman rempah dari daerah asal ke pusat perdagangan masyarakat sangat mengandalkan jalur air. Jalur distribusinya memanfaatkan aliran sungai menuju daerah pesisir, kemudian berlanjut menggunakan jalur laut untuk sampai ke daerah bandar perdagangan. Itulah sebabnya kejayaan rempah Nusantara tidak bisa lepas dari kejayaan maritim negeri ini. Pelabuhan Pautere ini adalah pelabuhan lama dan tua yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di Makassar. Dan ini juga merupakan salah satu tempat di mana terjadinya pertukaran antara rempah-rempah atau perdagangan rempah-rempah pada masa dulu kala. Dan masih digunakan sampai sekarang. Terletak berdekatan dengan Benteng Sombaopu dan muara Sungai Jeneberang, Pelabuhan Pautere memiliki peran penting pada masa kejayaan rempah Nusantara. Pagi Bapak. Wih. Ini lagi bongkar muat apa ini Bapak? Kacang. Kacang. Ini dari daerah mana nih Bapak? Dari daerah Selayar. Selayar. Wah. Kapal-kapal dari Cina, India, Malaka, dan Arab telah datang ke Makassar jauh sebelum kapal-kapal bangsa Eropa masuk ke tanah air. Kemasyhuran rempah bumi pertiwi menjadi magnet bagi bangsa-bangsa tersebut untuk datang dan melakukan perniagaan dengan negara kita. Nah ini dia bawang merah, 1 truk semuanya ini dari kapal sana dan ini diambil dari Pulau Bima. Ini adalah bukti bahwa rempah-rempah itu masih jadi primadona di perdagangan sampai dengan sekarang. Dan ini katanya mau dikirim ke Manado. Jadi memang Pelabuhan Pautere ini adalah tempat transit barang-barang atau rempah-rempah dari zaman dahulu sampai sekarang. Memiliki nama awal Benteng Ujung Pandang, inilah saksi bisu dari Kerajaan Goa yang memegang kendali atas perdagangan laut sekitar abad ke-16. Oke, sekarang saya sedang berada di Benteng Rotterdam, tepatnya di Makassar. Dan kalau di kilas balik sejarah, sebenarnya benteng ini sudah ada sejak tahun 1545 pada masa Kerajaan Goa. Jauh sebelum datangnya kolonial pada 1600-an. Terjadinya perjanjian Bongaya antara Kerajaan Goa dengan VOC yang terjadi pada masa perburuan rempah di Nusantara membuat benteng ini berubah nama menjadi Benteng Rotterdam. Oke, dan kalau kita lihat dari pantauan udara, ini memang posisi dari benteng ini sangat strategis sekali karena posisinya tuh dekat sekali dari pantai yang kita tahu kalau dulu itu transportasi yang digunakan adalah kapal, sehingga tempat ini sangat strategis untuk loading barang yang terjadi pada masa itu. Khasiat, aroma, dan keuntungan dari rempah-rempah membuat Makassar menjadi bandar perdagangan terbesar di Indonesia Timur hingga saat ini. Dari bandar besar di Makassar, petualangan akan saya lanjutkan untuk mengunjungi sentra-sentra rempah di Indonesia Timur melalui jalur laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan menelusuri jalur rempah di Tanah Bugis mengantar saya ke salah satu daerah penghasil kemiri di Sulawesi Selatan. Memiliki luas lebih dari 9.000 hektar kebun kemiri, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan ini merupakan produsen atau penyuplai paling besar di Sulawesi Selatan yang mencangkup hasil panen 23% per tahun. Sekarang saya mau lihat di sini apakah ada yang bisa saya panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak Murajat, Pak Hendra, lagi nyari ya? Jadi dia pas sekali lagi ada yang mengambil kemirinya. Sekarang saya mau ikutan di sini dulu. Bapak, saya ikut ya. Beruntung, saya masih bisa menemukan kebun yang masih ada kemirinya di pertengahan tahun ini. Kemiri ini sebenarnya panennya itu sekitar bulan September sampai November. Itu panen besarnya, tapi sepanjang tahun ini bisa diambil juga karena memang kita harus tunggu yang jatuh. Kemiri atau Aleurites molucanus
merupakan tumbuhan rempah yang diyakini berasal dari tanah Maluku. Dari tangan para pedagang yang mengarungi lautanlah, akhirnya tumbuhan satu ini tersebar luas ke antero negeri. Bahkan hingga ke Kepulauan Hawaii di tengah lautan Pasifik. Ini cara panen kemiri ini juga harus dipungut karena kita nggak panjat ke atas. Soalnya kalau dia sudah tua biasanya langsung jatuh. Pohon kemiri baru mulai berbuah jika sudah berumur lebih kurang 5 tahun. Selanjutnya, pohon akan berbuah terus setiap tahunnya hingga ratusan tahun. Oh, sudah habis? Oke, berarti pencarian kita hari ini selesai ya? Oke, Bapak. Sini saya saja, Bapak. Oke, kita pulang. Karena sudah selesai, kita langsung pulang. Ini lumayan juga nih hari ini dapatnya. Oke, ayo Bapak. Untuk menghasilkan biji kemiri yang utuh, ternyata perlu melewati beberapa tahapan. Nah, ini dia kemiri yang sudah siap untuk dipakai memasak. Dan di depan saya ini semua kemirinya yang masih ada kulitnya. Sekarang saya dan ibu-ibu di sini mau lepas kulitnya dulu. Jejak saya, jejak petualang. Memang ini kalau kulit kemiri ini cukup keras. Jadi ini di sini pakai alat seperti ini. Alatnya namanya pukul. Iya, pukul. Pukul. Ada cara supaya kulit keras biji kemiri bisa mudah dibuka. Selain itu, biji kemiri juga benar-benar harus kering, supaya isi dalamnya tidak pecah saat dibuka kulit kerasnya. Jadi tekniknya juga ada nih, cara kasih keluar atau memecahkan kulit kemiri ini. Jadi diletakkan seperti ini miring, dimasukkan ke dalam pemukulnya, kemudian dipukul dengan keras. Jadi memang kalau ini biar keringnya bagus dan bisa seperti ini hasilnya, itu harus dijemur dulu 3 hari di panas matahari, terus kemudian ditambah lagi pakai asap, setengah hari diasapinnya. Proses penjemuran matahari bertujuan supaya biji kering, sedangkan pengasapan berguna untuk menjaga biji kemiri supaya tidak mudah berjamur.